Yo guys, balik lagi bersama gua di channel Dynamic Ray. Ya, kali ini gua bakalan bahas Ultraman Blazar episode 15. Ya, sorry telat karena ya gua mulai dari hari Jumat sampai hari Minggu full cam. Jadi ya nggak bisa upload dan baru bisa hari ini. Sorry ya guys. Gak cuma itu aja yang jadi problemnya. YouTube gua juga ini error ya, nggak bisa diupdate. Tapi untungnya masih bisa upload lewat YouTube dashboard. Ya, selengkapnya perihal YouTube ya di video terpisah aja lah ya. Jadi untuk episode 15 ini menjadi kemunculan Gavaldon. Dan ya memang episode ini ya episode yang terbilang filler banget. Beda sama episode 9 yang bakal ada impactnya buat episode kedepannya. Tapi untuk episode 15 ini bisa dibilang ya filler dan biasa banget. Jadi untuk episode kali ini gue bahasnya juga langsung ke inti aja ya, gak kayak biasanya. Karena juga lagi rada sibuk dan mumpung lagi filler, jadi ya bahasnya langsung ke inti aja. Dan kayaknya pun bakal singkat nih videonya ya. Jadi ini dia Ultraman Blazar episode 15 berjudul Betwixt Morn and Dusk. Jadi seperti yang gue bilang, episode kali ini ya memang filler dan rada biasa banget. Dimana di awal aja kita udah disajikan dengan bocil-bocil kehidupan beserta permasalahannya. Jadi secara cerita emang ya bisa dibilang ya simple aja. Dimana episode kali ini bisa dibilang fokusnya ke anaknya Gento, yaitu Hirumajun. Dimana Hirumajun ini punya teman yang suka ngegambar kaiju gitu bernama Arata. Perasaan ini soalnya bukan Arata deh. Dan kemudian Jun dibawa ke tempat yang disebut pangkalan rahasia dari Arata, yang isinya ya gambaran kaiju semua. Jun isi pun ngegambar kaiju sebisanya, dan ya alhasil kaiju yang digambar ya adalah si Gavaldon. Dan akhirnya pada malam hari ada suara yang bilang, aku menemukan bintang pertama malam ini. Kemudian ada seperti aurora yang muncul dan tepat mengenai pangkalan rahasia Jun dan Arata sebelumnya, yang membuat gambaran Gavaldon seketika hidup. Tapi kok yang kaiju yang lain enggak ya? Nah, yang masih jadi pertanyaan dari gua, itu sebenarnya cahaya apaan? Dan apakah ngaruh buat episode kedepannya? Menurut penjelasan dari Teruaki, ada sebuah elemen asing di sinar kosmik dan menyatu dengan sinar matahari. Dan dari situ, mengubah objek yang awalnya 2 dimensi menjadi hidup atau menjadi 3 dimensi. Dan wilayah Mitama, tempat pangkalan rahasia Jun dan teman-temannya, banyak sekali dihujani sinar kosmik barusan. Makanya membuat Gavaldon bisa menjadi 3 dimensi. Setelah melihat penjelasan itu sih ya, gue ya merasa ya biasa aja sih. Dan kayaknya gak bakal ngaruh buat episode kedepannya. Mungkin aja ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Memang awalnya Gavaldon hanya berukuran kecil, ya kayak mainan robot-robotan lah ya. Kemudian Jun bersama temannya menggambar Gavaldon menjadi lebih besar lagi. Ya kayak jadi apa ya? Ya begitulah intinya. Dimana Gavaldon ya yang besarnya begini ketahuan warga. Para warga pun mau menghubungi GGF. Karena hal ini membuat Jun bersama temannya ingin membuat Gavaldon menjadi lebih besar lagi agar tidak dapat diganggu oleh para warga. Maka dari itu ya terciptalah Gavaldon dengan wujud raksasa. Karena jadi raksasa jelas di sini GGF turun tangan dan siap menghujani Gavaldon dengan misil-misil. Tapi ya tetap itu nggak berguna. Karena tubuh Gavaldon yang rada lembek kayak bantal, jadinya misil yang ditembakkan pun bisa dipatulkan oleh Gavaldon dengan mudahnya. Oh ya, pas di scene Gavaldon masuk TV di berita, kan ada tuh orang yang diwawancarai. Nah, fun fact aja, sebenarnya orang yang jadi cameo tersebut adalah orang yang sama di saat debut Gavaldon di series Embah 57 tahun yang lalu. Ya, ini beliau setelah 57 yang lalu ya, bukan sembarang cameo. Gento juga sempat melihat anaknya bersama teman-temannya berada di TKP. Gue kira nih Gento bakal ngampiri Jun. Jadi otomatis hatinya Jun bakal tahu nih kerjaan ayahnya yang sebenarnya itu ya gini. Ternyata enggak. Dimana Gento langsung berubah jadi Ultraman Blazar. Handle sequence-nya ya juga dibuat sambil lari. Setelah dari kemarin cuma berdiri tegak doang ya kan. Jelas karena tubuh Gavaldon yang empuk juga membuat Blazar susah melawannya. Sampai dengan Tilson Sword pun gak mempan. Nah, yang menarik ada di Spiral Barret nih. Dimana setelah sekian lama akhirnya ditemukan lagi variasi-variasi baru dari Spiral Barret, yaitu Spiral Barret versi capitan. Blazar jadi main mesin capit weh, mata pulveriza. Dan akhirnya sampai maghrib emang gak selesai. Dan akhirnya Blazar memutuskan untuk membawa Gavaldon ke luar angkasa. Wah ini udah beberapa tahun nih. Asli gua udah lama gak lihat si Ultraman ngangkat kayu nih ya. Baru aja di Blazar. Dulu di era Heisei awal kan ya banyak tuh ya. Setelah berabad-abad ada lagi Ultraman ngangkat kayu. Jadi di akhir scene ada tuh ya anak cewek yang bilang, wah aku menemukan bintang pertama. Kata-katanya kayak nyambung loh ya, kayak yang di awal scene. Apakah ada kesinambungannya? Ya kita berpikir simpel aja lah ya, gak usah teori satu-satu. Karena memang konflik yang ada di episode ini ya dibawakan dengan simpel banget.
Dan akhirnya Gavaldon yang awalnya gambaran berubah menjadi konstelasi atau menjadi bintang. Apakah bakal balik lagi? Bisa jadi. Berhubung masih hidup, masih ada kesempatan bakal balik lagi. Sebetulnya nolong belajar pas di akhir cerita nantinya ya. Oh memang rada kecil sih kesempatannya ya. Oh ya, kita juga diperlihatkan lagi dengan kehidupan Gento bersama keluarganya. Ya memang, Jun kayak nggak terlalu terbuka banget lah ya ke Gento, karena Gento sibuk banget ke pekerjaannya. Dan ibunya Jun juga gak mau Jun jadi anak yang menyimpan perasaannya terus. Dan akhirnya di akhir episode ini pun, Jun jadi lebih terbuka lah ya ke orang tuanya. Dari diajak main sama Gento, mau dibawa jalan-jalan. Ya, drama keluarganya ya, dapat sih kalau dari gue ya. Ya memang, walaupun episode ini filler, di sini mengambil referensi, mbak banget bisa dibilang ya. Apalagi di saat Blazar melawan Gavaldon di waktu senja dan ngangkat Gavaldon, itu jujur mbah banget. Dan di saat Gavaldon jadi bintang, itu juga jadi salah satu referensi dari mbah. Ya tribute bener-bener lah ya episode kali ini. Mirip-mirip kayak Ultraman Dagger episode 20 dulunya juga. Oke, itu dia untuk Ultraman Blazar episode 15 yang berjudul Bedwig Smart and Darks. Episode yang ya filler dan biasa aja sih memang ya. Tapi siapa tahu bakal ngaruh ke episode kedepannya. Siapa tahu. Episode 19 yang mungkin ya biasanya jadi klimaks gitu ya, dan menjadi debut dari Thunderform. Di Blazar malah filler. Tapi tetap seru kok ya. Mungkin kita ya disuruh istirahat dulu. Karena di episode kemarin kan kita udah puyeng tuh ya disuruh teori sana sini. Dari konspirasi di balik GF lah. Sebelum memuncak jadinya kita ya disuruh istirahat dulu. Jadi untuk episode 16 akan berjudul Terror from the Underground, menjadi kemunculan dari Mogujon. Di sini sih bilangnya ya Mogusion ya. Mungkin Mogusion, ejen Jepangnya Mogujon. Dan ya pada episode kali ini Amy bakal jadi pilot Ergaron dan Ergaron akan dipasangi AI juga. Katanya sih bakal dipasangi unit monster juga. Monster maksudnya ya. Tapi di sini ya nggak kelihatan sih. Apa bisa ketutup gitu kah? Ya nantikan lah guys. Ikuso, berisa.